Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, apa kabar semua ya? Sudah lama kita nggak jumpa kembali di ruang HSI. Waduh, seperti yang teman-teman lihat ya, sedang berada di dalam mobil. Tapi tenang aja, safe teman-teman. Kita sebagai penumpang tidak akan mengganggu konsentrasi driver karena kita duduk di belakang juga. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri. Di samping saya, penasaran kan? Anak muda berprestasi, gantengan. Kenalan dong Mas. Ya, nama saya Ahmad Fauzi. Saya salah satu engineer di perusahaan Migas gitu ya, Migas Indonesia. Keren banget ini, masih muda, seorang engineer di perusahaan oil and gas. Asal dari mana Mas? Dari Solo Mas. Solo. Oh, dulu basic ininya Chemical Engineering. Chemical Engineering, keren, Masya Allah. Teknik kimia dari Universitas Gajah Mada. Wah, keren ya kan? Anak muda, alumni alma mater UGM, jurusan Teknik Kimia, Chemical Engineering. Kenapa Mas tertarik dengan jurusan Teknik Kimia itu? Karena apa ya? Karena waktu itu mikirnya pengen masuk teknik tapi bingung mau masuk teknik apa gitu. Ya udah, kayaknya ya udahlah, kayaknya yang lebih cocok di antara teknik yang lain kayaknya teknik kimia. Ya udahlah, teknik kimia masuk aja, coba. Keren ya, dia iseng-iseng aja tekim tuh. UGM lagi. Ya. Oke. Jadi kemarin pilihannya gitu Mas ya? Betul, kayak gitu Mas. Jadi ada nggak saran untuk rekan-rekan yang memilih jurusannya? Takutnya kan ada yang kan kita tuh sering galau tuh dalam mau pilih jurusan ini. Kalau Mas Oji memilih itu berdasarkan apa sih? Kalau aku berdasarkan apa ya? Pertama, prospek ke depan gitu ya. Kalau prospek ke depannya itu kita kan tahu ya kalau jurusan ini prospek ke depannya seperti apa gitu. Nah, selain itu berdasarkan passion gitu ya. Passion kita di mana gitu ya. Nah, kadang prospeknya misal kayak mungkin jurusan lain kayak dokter kan mesti prospek ke depannya kemungkinan besar jadi dokter gitu ya. Kemungkinan besar jadi dokter. Cuman ternyata prospeknya bagus, cuman kita nggak passion kalau harus melayani teman-teman sakit gitu. Nah, berarti nggak passion ya jangan dipilih gitu kan. Tapi kalau kita passion ya udah dipilih gitu. Yang prospeknya bagus tapi passion juga gitu. Oke, jadi berdasarkan yang utamanya passion tuh. Jadi kesenangan kita ya. Betul Mas. Kesenangan kita. Jadi Mas Fauzi kan pasti orang anak IPA lah ya, anak IPA yang senang hitung-hitungan, yang senang berpikir jelimet ya. Jadi passionnya di situ. Benar sekali tuh Mas. Karena pikirannya jelimet itu jadi akhirnya masuk teknik gitu Mas. Masuk teknik ya. Setelah dijalanin gimana Mas? Oh, setelah dijalanin waktu mau kuliah tuh, wah ternyata salah jurusan ini. Salah jurusan ini. Gue pikir dulu gampang, ternyata susah juga gitu kan masuknya. Nah, kalau jurusan mau lulus gitu, mau mundur kok nanggung gitu ya. Terus waktu mau lulus sudah pengen beritikat, wah pokoknya saya kerja harus bukan di engineering. Ternyata harus kerja di engineering gitu. Berarti kesalahan itu, salah 2 kali. Kesalahan tapi yang menguntungkan rekan-rekannya. Iya. Walaupun salah ini Mas Fauzi sekarang berkecimpung di dunia oil and gas. Di dunia oil and gas sebagai engineer apa Mas? Facility engineer Mas. Facility engineer itu ngapain aja tuh facility engineer? Nah, kita apain ya? Kalau misal ada ngurusin operasional, engineering yang ngurusin operasional ya, terutama yang after sumur gitu ya. After sumur kalau ada problem atau apa, kita coba assess gitu ya. Terus once ada modifikasi kita coba lakukan desainnya seperti apa, seperti itu. Sebenarnya kalau dihubungkan dengan disiplin ilmu kuliah masih nyambung nggak Mas? 50-50 sih Mas. 50% nyambung, 50% yang nggak nyambung juga sih. Jadi yang nyambungnya dikit lah, yang dasar-dasarnya aja yang nyambung. Iya, bukan lagi ke facility ya. Betul. Facility dengan chemical mungkin ada perbedaan ya. Mungkin secara umum ada ya. Ada. Secara umum pasti ada. Jadi belajarnya masih terus belajar Mas ya? Selama di tempat kerja juga masih terus belajar ya? Kalau belajar tuh sampai kita meninggal pun kita harus masih belajar itu Mas. Sampai nyawa, ketika nyawa masih ada kita tetap harus belajar tuh. Masya Allah. Ini Mas Fauzi ini kalau di tempat kita kerja itu dia
bukan hanya kerja tapi sebagai imam masjid juga. Masya Allah. Jadi sering imam, kalau saya lihat bacaan-bacanya keren. Emang dulu sekolahnya di mana Mas? Sampai hafalan banyak gitu atau pesantren atau gitu? Enggak pesantren Mas. Kita SD sampai SMA emang SD Islam, SMP Islam, SMA Islam ya. Baru kuliah memang di universitas negeri kayak gitu sih Mas. Pantesan sih, kelihatan sih dari bacaan-bacaannya. Bikin minder jamaah sih. Enggak Mas. Iya, itu ya rekan-rekan. Ada tips nggak untuk anak-anak muda Mas Fauzi? Tipsnya apa ya Mas ya? Pokoknya terus belajar. Kalau mau ada cita-cita ya, pasti semua orang ada cita-cita ya. Coba pikirkan bagaimana planningnya agar cita-cita itu bisa terwujud gitu. Masya Allah. Terima kasih Mas Fauzi. Mas Fauzi ini lagi menikmati perjalanan pulang ini ya? Iya Mas. Jadi saya sempetin dari kesibukan mereka, cuman punya waktunya sekarang nih Mas Fauzi. Thank you Mas Fauzi ya. Oke, sama. Salam buat, ada mau titip salam buat semuanya teman-teman ruang HSI. Oke. Oh udah ya tadi ya? Udah Mas. Saya jadi grogi nih. Oke rekan-rekan, itu ya sedikit obrolan singkat kita selama perjalanan dengan Mas Fauzi, anak muda yang punya prestasi yang membanggakan lah ya, yang keren lah. Oke, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan. Sampai jumpa kembali di konten yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.